Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil alamin. Huwa qadimun li qadimin, qadimun li hadisin, hadisun li qadimin, hadisun li hadisin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Sahabatillah rahimakumullah. Kali ini kita akan mengupas sedikit berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Itu kewajiban di sini bukan kewajiban syar'i, kewajiban yang merupakan kemestian, keharusan, keniscayaan kita terhadap Al-Quran. Sebuah Al-Quran kita tahu adalah sebagai panduan dalam kehidupan. Dan tentu kewajiban-kewajiban ini bersandar kepada apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran, hadis dan baginda Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita harus betul-betul mengetahui kewajiban kita terhadap Al-Quran, sehingga kita dikatakan benar sebagai seorang muslim yang menjadikannya Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan. Apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Perhatikan baik-baik. Kemudian setelah ini renungkan bahwa bagian-bagian ini sudah adakah dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim yang mengatakan saya adalah seorang muslim yang yakin panduan kehidupan saya adalah Al-Quran. Kalau belum, harus dihadirkan, ya, harus dihadirkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, membacanya. Jadi kewajiban kita yang pertama adalah membacanya. Kata Nabi, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran. Jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Sebab kelak Al-Quran akan datang menjadi syafaat, menjadi penolong. Bagi siapa? Bagi ahlinya. Dan salah satu ahlinya adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi hadirkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sempatkan waktu, luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau tidak ada waktu dan tidak ada sempat untuk membacanya. Kalau tidak sengaja menyempatkan dan meluangkan, karena rasanya akan terus terasa sibuk saja dan tidak ada waktu untuk membacanya. Maka itu sempatkan, harus disempatkan, harus disediakan waktu untuk membaca Al-Quran. Seperti para sahabat sengaja menyediakan waktunya untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama, baca. Kalau hidup kita terhiasi dengan baca Al-Quran, berarti benar kita menjadikannya sebagai panduan. Yang kedua, mempelajarinya. Ya, mempelajarinya. Sebab Al-Quran adalah bacaan yang memiliki tata cara khusus. Tidak sekedar membaca, tidak asal membaca. Oleh karena itu harus dipelajari. Sehingga kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan mempelajarinya, Allah menjamin lewat Rasulnya bahwa kita termasuk hamba yang terbaik. Jadi yang kedua, jangan lupa terus pelajari Al-Quran. Yang ketiga, mengajarkannya. Dari hadis yang tadi, bagian akhir, wa'allamahu, mengajarkannya. Ya, mengajarkan bacaan Al-Quran, mengajarkan isi Al-Quran. Kemudian yang keempat, memahaminya. Memahami isi kandungan dari Al-Quran. Yang dengan memahaminya tentu kita mendapatkan informasi-informasi yang ada dalam ayat-ayat itu. Maka tentu bukan tidak boleh hanya tahu terjemahnya, tapi tidak cukup. Itu sahabat
sering datang-datang ke majelis ilmu yang di dalamnya ada pengkajian tentang isi kandungan dari Al-Quran yang lebih kita kenal dengan kajian tafsir, di mana dalam kajian itu membuka bagian-bagian lain yang tersimpan di dalam ayat-ayat itu, tidak hanya bagian luar yang ada dalam terjemahnya. Posnya ada terjemah, ada tafsir. Terjemah arti zahir dari setiap bagian kalimat, sementara tafsir menguak bagian terdalam yang ada, yang tersimpan, yang tersembunyi di bagian-bagian ayat tersebut. Dan banyak beberapa ayat yang baru bisa dipahami kalau dikupas melalui kajian ilmu tafsir. Artinya tidak bisa dipahami cukup dengan membaca terjemahnya. Karena hati-hati, sekarang banyak yang berfatwa, berbicara hanya dengan terjemahnya saja. Sehingga pada akhirnya muncul tuh ya perselisihan, ya, kegaduhan. Karena yang satu mengambil terjemahnya saja, nah, sementara di sisi yang lain mengambil makna yang terkandung, yang tersimpan di dalamnya, tidak hanya sekedar dengan terjemah. Dan itu tidak sembarangan. Jadi kita harus belajar kepada ahlinya, ya, belajar kepada ahlinya. Kalau tidak belajar kepada ahlinya, nah, tadi itu akan datang kehancurannya, kegaduhannya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hadiri majelis-majelis, itu ada ulama yang mengupas terkait dengan isi kandungan dari Al-Quran, sehingga kita betul-betul memahaminya. Ya, setelah memahaminya, maka ada kewajiban yang kelima. Apa itu? Mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tak berbuah. Kasarnya, tidak ada manfaatnya. Walaupun ada, tapi tidak besar manfaatnya. Ya. Oleh karena itu, setelah memahami isi Al-Quran itu, maka amalkan dalam kehidupan kita. Amalkan. Maka makna hadis yang tadi di bagian kedua dan ketiga, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama bisa diartikan dengan mengamalkannya. Termasuk yang terbaik adalah yang mengamalkan Al-Qur'an juga. Dan yang keenam, kewajiban kita adalah menghafalnya. Menghafal ini adalah bagian kewajiban. Jadi jangan diabaikan. Ya, ngapain capek-capek ngafalin? Jangan, hafalkan. Sebab pada awalnya Al-Quran itu dihafal, ya, dihafal, bukan dibaca, tapi dihafal. Karena belum ada apa? Belum ada mushaf. Karena mushaf itu ada pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Yang semasa dengan Nabi, mereka semuanya penghafal Al-Quran. Terjadinya pembukuan Al-Quran dikarenakan para penghafal mulai menghilang, mulai menipis, mulai berkurang. Nah, maka ada dorongan untuk membukukan Al-Quran. Nah, permasalahannya sekarang karena sudah ada Al-Quran, banyak yang berkomentar, nggak perlu lagi menghafal Al-Quran, kan sudah ada Al-Qurannya. Tidak, sebab Al-Quran tetap harus kita hafalkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadilah prajurit Allah yang menjaga Al-Quran. Kalau bacaan bisa diotak-atik, bisa dihilangkan, bisa dihapus, bisa diganti, bisa disobek. Kalau ada yang ingin mencelakai, merusaknya. Tapi kalau ada terjaga para penghafal, maka akan ketemu kesalahan itu, kekeliruan itu. Di Indonesia ada namanya lajnah pentas Al-Quran, para hufaz, ya, para penghafal Quran yang terus mengecek keaslian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga sedikit saja ada kesalahan, barisnya salah, hurufnya ada kesalahan, bisa cepat diketahui. Ini pentingnya menghafal. Jangan diabaikan. Jangan menganggap cukuplah ada Al-Quran, ada tulisan, baca saja. Tidak, hafal. Dan ini adalah menjadi satu bagian juga kalau kita melaksanakan sholat. Faqra'u ma tayassara minal Quran.
Yang terbaik adalah ketika kita membaca apa yang sudah kita hafalkan, yang sudah kita ringan membacanya, yang sudah betul-betul terkuasai. Sebab kalau kita membaca yang belum dikuasai akan merusak. Imam bacaannya belum menguasai, ragu-ragu, makmum jadi ikutan bingung, ikutan gak nyaman. Sekarang mah udah simpan aja Quran di depan, boleh gak? Secara umum sih boleh-boleh saja, tapi membaca yang sudah dihafal itu lebih utama. Sebab sebagian ulama, Hujjatul Islam diantaranya mengatakan kalau kita membaca Quran ketika sholat, walaupun boleh, itu akan sedikit merusak kekhusyuan sholat dari sisi af'aliyah. Kenapa? Sebab yang seharusnya kita memandang tempat sujud, pada akhirnya jadi memandang kepada Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pandangan sedikit buram, terganggu, maka pikiran pun akan terganggu. Karena akan memikirkan, kita huruf apa itu nggak jelas. Oleh karena itu, faqra'u ma tayassara. Dan untuk menggapai ini adalah harus menghafalnya. Nggak sanggup sekarang saya untuk menghafal 30 juz. Minimal juz 30 hafal ya, minimal. Dan nanti akan ada ya, kajian tentang menghafal ini, termasuk bagaimana kita menghafal susunan surat untuk kepentingan sholat kita, supaya sholat seperti sholat yang benar Rasulullah SAW. Yang terakhir, kewajiban kita adalah menjaganya, menjaga Al-Quran. Ayatnya dari nomor 1 sampai nomor 6 ini adalah bagian dari kita menjaga Al-Quran itu sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Nah, bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Melalui kita sendiri menjadi pasukan Allah yang menjaga Al-Quran dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan mengajarkannya, dengan memahaminya, dengan mengamalkannya, dengan menghafalnya adalah bagaimana kita termasuk junudullah, pasukan Allah yang menjaga Al-Quran. Di sisi lain, menjaga kemuliaan Al-Quran. Oleh karena itu, dalam kajian fikih, kalau kita dalam keadaan tidak bersuci, sebaiknya tidak memegang Al-Quran. Kan itu ya, tidak membawa Al-Quran. Kalau kita melihat ada Quran tergeletak, khawatir kalau nanti terinjak atau hal-hal lainnya yang bisa merusak kemuliaan Al-Quran. Walaupun sekalipun kita tidak suci, dengan tujuan untuk memuliakannya, memindahkannya ke tempat yang bagus, tempat yang baik, maka diperbolehkan oleh para ulama. Walaupun dalam keadaan berjunub, tapi di masjid kelihatan Al-Quran tergeletak, ingin memindahkannya ke tempat khusus Al-Quran, boleh masuk untuk memindahkannya, sekedar untuk memindahkan Al-Quran. Begitu pentingnya menjaga Al-Quran. Ingatkan anak-anak ketika membawa Al-Quran, tidak dijingjing seperti menjingjing buku-buku yang lain. Simpan di rak, dengan penyimpanan yang rapi. Kalau simpannya tersusun boleh berjejer bersamaan, tapi kalau simpannya tersusun ke atas, maka biasakan Al-Quran berada di bagian yang paling atas. Ini adalah menjaga kemuliaan Al-Quran. Kenapa? Sebab menjaga kemuliaan Al-Quran berarti kita menjaga kehormatan kalam-kalam ilahi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kemuliaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat, itu adalah kewajiban kita, yang dengannya kita membuktikan bahwa kita benar-benar seorang muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Catat, membaca jangan sampai hilang dalam kehidupan kita. Sempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajarinya, karena Al-Quran punya tata cara khusus untuk membacanya. Yang ketiga, mengajarkannya. Yang keempat, memahami isi kandungannya. Yang kelima, mengamalkan isinya. Yang keenam, menghafalnya. Dan yang ketujuh, menjaganya. Bahkan nanti ada bagaimana cara menjaga Al-Quran, kemuliaannya. Kalau Al-Quran sudah rusak, tunggu ya, insya Allah. Karena itu silakan di like, ya, di komen, di subscribe,
kemudian share supaya nanti bisa mendapatkan informasi-informasi lanjutan tentang 7 bagian ini. Insyaallah setelah ini kita akan ikuti kajian tentang nomor 1, membaca Al-Quran. Seperti apa kita harus membaca Al-Quran. Terima kasih, sampai ketemu di kajian berikutnya, di video berikutnya. Tetap jaga diri, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita hamba yang terus istiqamah dalam ketaatan di jalan yang lurus, jalan yang Allah ridai. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.